Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan gali satu konsep kunci dari bab 14 buku Dan Martel, Buy Back Your Time. Ya, Namanya The Preloaded Year, atau ya, tahun yang dimuat di awal. Sumber kita tentu aja bab itu sendiri. betul. Misi kita nih, membantu Anda semua memahami gimana caranya merancang tahun depan secara proaktif, biar prioritas terbesar, visi jangka panjang, atau momen pribadi penting itu beneran kejadian. Dan nggak keteteran juga ya. Nah, itu dia. Pernah dengar analogi Stephen Covey kan? Soal ember yang diisi batu besar dulu, baru kerikil. Oh iya, yang batu besar itu prioritas utama kan ya? Betul. Nah, konsep Preloaded Year ini bisa dibilang aplikasi praktisnya buat kalender tahunan Anda. Tujuannya yaitu memastikan batu besar dalam hidup Anda dapat tempat utama sebelum jadwal penuh sama hal-hal lain yang mungkin kurang penting. Oke. Jadi ini bukan sekedar bikin daftar resolusi gitu ya di awal tahun, tapi lebih ke alokasi waktu langsung di kalender. Tepat, dan ini krusial banget. Martel sendiri cerita kan, dia hampir lupa ulang tahun ayahnya. Oh iya, saya ingat cerita itu. Nah, itu contoh nyata. Kalau kita nggak rencanain secara sadar, batu besar ini, acara keluarga, target pribadi, tujuan gede, bisa banget kelewat. Masuk akal. Dan ini juga cara paling efektif, menurut Martel, buat nerjemahin visi 10X jangka panjang Anda. Oh, visi 10X itu kan yang tujuan super ambisius 10 tahun ke depan itu ya, yang mungkin udah Anda definisikan sebelumnya. Betul. Nah, preloaded year, ini cara bikin visi gede itu jadi langkah nyata tahunan. Oke, tapi visi 10X itu dan gede banget ya. Banyak orang mungkin mikir, aduh gimana nih nuruninnya ke rencana setahun, biar nggak, kewalahan gitu. Gimana Martel saraninnya? Prosesnya itu dimulai dengan tarik mundur dari visi 10X tadi. Bikin semacam titik pemeriksaan atau checkpoints. Checkpoints, oke. Jadi, dari target 10 tahun, tarik ke 5 tahun, 3 tahun, nah yang paling penting buat rencana ini, 1 tahun dari sekarang. Fokus ke 1 tahun ke depan dulu ya? Iya, definisikan apa aja pencapaian kunci di titik 1 tahun itu. Bisa terkait tim, bisnis, atau gaya hidup Anda. Oke, katakanlah kita udah punya target tahunan yang jelas nih, turunan dari visi besar. Pasti banyak ide kan cara buat mencapainya. Iya. Gimana milihnya biar fokus? Nah, ini langkah penting. Pertama, bikin daftar semua taktik atau cara yang kepikiran buat mencapai target 1 tahun tadi. Jangan disensor dulu idenya. Tulis aja semua gitu ya? Udah gitu, baru prioritaskan pakai skor IC. IC itu singkatan dari? I untuk impact, dampaknya gimana, finansial atau strategis. C itu confidence, seberapa yakin kita bisa sukses jalaninnya. Terus E, ease, alias kemudahan implementasi. Oh, oke. Impact, confidence, ease. Kasih skor aja 1-10 buat masing-masing. Terus jumlahin. Nah, taktik yang skor ICE-nya paling tinggi, itu yang jadi prioritas bisnis utama Anda tahun itu. Sip. Jadi prioritas dari visi udah ada, udah dipilah juga pakai ICE. Nah, sekarang intinya nih, gimana kita bener-bener memuat kalender tahunan ini, masukin batu besar pribadi sama bisnis tadi. Nah, ini bagian memuat kalendernya. Idealnya sih dilakuin di akhir tahun buat tahun depannya. Oke, langkah-langkahnya. Pertama, dan ini paling penting, masukkan batu besar dahulu. Jadwalkan semua yang sifatnya non-negotiable. Ya, nggak bisa ditawar lagi ya. Betul. Acara pribadi penting, ulang tahun keluarga inti, liburan yang udah pasti, nikahan sahabat, dan prioritas bisnis utama tadi. Konferensi penting, launching produk, proyek strategis, taktik ICE teratas. Langsung blok waktu di kalender gitu. Langsung blok, sekarang. Kedua, baru tambahkan kerikil. Setelah batu besar masuk, baru masukin acara penting tapi mungkin kurang kritis atau sifatnya rutin. Contohnya kayak? Mungkin kencan rutin mingguan, rapat tim rutin, proyek-proyek yang skalanya lebih kecil. Oke. Terus ada lagi? Ketiga, ini opsional sih. Jadwalkan tema. Kalau ngebantu, kelompokkan aktivitas sejenis. Misalnya, seminggu fokus rekrutmen, atau sebulan fokus nulis buku. Menarik juga. Keempat, jangan lupa, jadwalkan waktu istirahat atau senang-senang. Ini bukan sisa waktu ya, tapi komponen wajib. Penting nih. Banget. Rencanakan liburan, waktu santai, mungkin strategisnya setelah periode kerja intensif buat recovery.
Jadwalkan. Oke, terakhir. Kelima, tinjau dan perbaiki. Lihat lagi kalender tahunan Anda. Kelihatan terlalu padat. Atau malah kurang menantang. Ada pertarungan besar yang bikin semangat nggak? Sesuaikan sampai rasanya pas. Menantang, tapi tetap realistis. Wah, ini menarik ya. Saya tuh membayangin kalender yang direncanain detail begini awalnya kesannya kaku gitu. Tapi kayaknya dari penjelasan ini malah sebaliknya ya. Justru itu. Dengan ngerencanain batu besar di depan, kita malah kayak nyiptain ruang buat hal lain. Bahkan spontanitas. Persis. Ini yang sering bikin orang kaget. Justru karena hal-hal paling penting waktunya udah aman, udah dialokasikan, Anda jadi lebih bebas nikmatin spontanitas. Atau kalau ada urusan mendadak, nanganinya lebih tenang. Nggak pakai rasa bersalah ya. Nah, itu dia. Nggak ada rasa bersalah atau kayak mengorbankan tujuan jangka panjang. Ini sejalan banget sama prinsip pikirkan sekali dari Martel. Pikirkan sekali. Iya, maksudnya buat keputusan perencanaan tahunan yang matang di awal. Udah, setelah itu fokus eksekusi aja. Nggak usah ragu-ragu lagi tiap minggu. Kan gambaran besarnya udah dipikirin. Oke. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, apa artinya semua ini? Konsep tahun yang dimuat di awal ini kayaknya lebih dari sekedar trik manajemen waktu biasa ya. Jauh lebih dari itu. Ini semacam kerangka kerja strategis ya, buat ngerancang setahun penuh yang benar-benar secara sadar ngedeketin kita ke visi 10X itu. Sambil mastiin juga momen-momen berharga dalam hidup pribadi nggak kelewat. Intinya sih, Anda ngambil kendali penuh atas waktu Anda. Tapi di level makro, level tahunan. Anda jadi arsitek tahun Anda. Bukan cuma reaktif sama tuntutan dari luar. Jadi arsitek tahun kita sendiri ya? Betul. Coba deh pikirin. Tujuannya bukan cuma efisiensi, tapi gimana caranya menciptakan dan menjalani tahun yang benar-benar bermakna, yang memuaskan, sesuai rancangan Anda sendiri. Dalam juga ya maknanya. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda pikirkan sejenak, apa satu aja batu besar? Satu hal paling krusial, entah itu pribadi atau terkait visi Anda, yang perlu Anda masukkan ke kalender tahun depan sekarang juga. Biar bisa mulai mastiin tahun depan itu benar-benar bawa Anda selangkah lebih dekat ke tujuan terbesar Anda. Coba direnungkan.